Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumardi, unit kerja UPTD SD Impres Ngapaboa, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Saya mahasiswa PPG tahun 2020 angkatan kedua LPTK Universitas Tadulako, Palu. Pada hari ini, tepatnya pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, saya akan melakukan pembelajaran daring untuk uji kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pagi Pak. Ya, Pagi, Pak. kita berjumpa Pagi. lagi ya di kegiatan pembelajaran melalui Google Meeting. Ya, mudah-mudahan pada hari ini kita sehat semuanya. Ya, seperti hari-hari yang lalu, ya, seperti yang kita lakukan pada pembelajaran yang lalu. Ya, anak-anakku sekalian, ya, sebelum kita lanjut, ya, marilah kita berdoa. Doa dipimpin oleh Adnan. Ayo, Adnan, pimpin doa. Kita membaca doa dengan keyakinan dan Allah ketik berdoa di mana. Ya, berdoa selesai. Bagus, Adnan. Terima kasih sudah memimpin doa. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran, ya, sebelum kita masuk, Bapak ingatkan lagi, ya, untuk selalu menjaga kesehatan, utamanya di masa pandemi ini, ya. Kita harus selalu menjaga kesehatan diri dengan cara menerapkan 3M. Apa itu 3M? Ya, memakai masker, apalagi mencuci tangan, apalagi menjaga jarak. Ya, menjaga jarak. Itu himbauan pemerintah berkaitan dengan adanya virus corona, ya. Jadi anak-anakku sekalian, ya, Bapak absen dulu. Ada yang sudah mengisi absen online? Sudah Pak. Ya, Sudah Pak. Yang Bapak lihat hari ini Padli Saputra, kemudian Adnan, Rizky Damayanti, kemudian Husain. Ya, yang sudah mengisi absen hari ini, yang pertama Alif Al-Husain, kemudian yang kedua Mutiara Agustin, Rizky Damayanti, kemudian Siti Usi Hadijah, Adnan 2 kali, kemudian Padli Saputra dan Sarusam. Ya, yang belum muncul di meeting Zoom, Mutiara Agustin sama Usi, ya. Ya. Masih dengar suaranya Pak Guru? Iya Pak. Ya. Ya. Jadi untuk kegiatan hari ini kalian harus mengikuti tata tertibnya, ya. Ya, tata tertibnya selama mengikuti kegiatan pembelajaran daring tatap muka ini, ya, kalian menonaktifkan mikrofonnya, nanti diaktifkan ketika ada yang mau berbicara, ya. Ketika ada yang mau misalnya ke kamar mandi atau membuang air kecil, tolong videonya dinonaktifkan, ya. Itu tata tertibnya, ya, dengan posisi yang bagus, ya, karena ini Bapak lihat semuanya. Oke?
Iya, Pak. Kemudian ya ada beberapa orang temannya yang sudah menghubungi Pak Guru, sudah menghubungi saya yang tidak bisa ikut hari ini. Ada beberapa orang sakit, kemudian ada juga beberapa orang lain karena urusan keluarga ya. Jadi yang sakit kita doakan mudah-mudahan teman kalian itu lekas sembuh dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti sekarang ini ya. Halo, Iya, Pak. bisa kelihatan? Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Iya, Pak. ya. Iya, Jadi Pak. materi kita hari ini yaitu tema 4 tentang globalisasi ya, subtema 1 globalisasi di sekitarku ya, pelajaran 1 ya. Kemudian ya, materi pembelajaran ya, yaitu tentang dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi ya. Kemudian materi yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu informasi penting dari teks eksplanasi yang memuat tentang topik, deret penjelas dan kesimpulan. Kemudian identifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Kemudian model rangkaian listrik PLTA ya, perusahaan listrik tenaga air mikrohidro ya. Kemudian peranan Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama ASEAN ya. Kemudian tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya. Yang pertama ya, setelah menyelesaikan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menyimpulkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian mampu menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual dengan tepat. Kemudian yang terakhir ya, kalian mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Ya, masih bisa dengarkan suaranya Pak Guru? Halo? Masih. Oh ya, lanjut. Pak Bapak lanjut. Kemudian untuk penilaiannya ya, untuk kegiatan hari ini itu ada penilaiannya. Penilaiannya itu kalian mengerjakan LKPD ya. Bapak tadi sudah membagikan lewat WA ya, LKPD lembar kerja peserta didik. Kemudian untuk penilaian pengetahuan ya, melalui Google Form tadi sudah ada soalnya untuk evaluasi penilaian ya. Ada link tadi Bapak sudah share di nanti Bapak share di grup ya, di WA. Kemudian untuk penilaian sikap ya, kalian harus sopan ya. Bagaimana itu sopan ya? Selama kegiatan pembelajaran kalian tidak boleh berbicara yang tidak layak ya, tidak boleh berbicara kotor. Itu penilaiannya. Ya, materi kalian bisa buka nanti di melalui Classroom ya. Ada alamatnya Bapak kasih nanti. Ya, anak-anakku sekalian tetap semangat ya. Ya, ini materi yang akan kita pelajari tentang globalisasi. Ya. Halo, masih dengar suara Pak Guru? Ya, Mas. Ya. Biasa dengar kata globalisasi? Ada yang tahu apa itu globalisasi? Iya, Pak. Apa? Ada yang bisa menjelaskan apa itu globalisasi? Ada? Tidak, Pak. Ya? Tidak. Ya.
Kemudian bukti apa yang menunjukkan adanya globalisasi? Ya, materi ini yang nanti kita akan pelajari ya. Perhatikan dengan baik. Ya. Ini gambar apa ini? Gambar batik, gambar batik. Kemudian ini gambar apa? Ini gambar karpet Pak. iya, bagus, karpet. Ya, saya kira di rumah kalian itu ya ada karpetnya ya. Kemudian ya orang tuanya juga sering menggunakan batik ya. Kemudian ini gambar apa ini? Ya, Boneka Pak. boneka. Kemudian kemudian ini gambar apa? Jam tangan. Jam tangan. Ini Jam tangan. apa? Mobil. 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 Ya, ini Susu. iya, susu. Nah, sekarang Bapak tanya ya, dari keenam gambar di atas, kalian tahu enggak ini diproduksi dari negara mana saja ini? Misalnya batik dari mana? Indonesia. Batik dari Indonesia. Iya. Yang lain? Karpet, Karpet dari Turki Pak. dari Turki. Ini jam tangan dari mana? Dari Swiss Pak. Iya, bagus. Boneka dari mana? Tiongkok Pak. Dari Tiongkok atau Cina ya? Dari Cina. Produk di atas berasal dari mana saja? Ya, kalian tadi sudah menjelaskan ya bahwa batik berasal dari Indonesia, kemudian karpet ya dari Turki, kemudian boneka berasal dari Cina atau Tiongkok, kemudian jam tangan itu dari Swiss, mobil dari apa tadi? Jepang ya. Jepang Pak. Ya, kemudian susu berasal dari Selandia Baru. Ya. Kira-kira kenapa dari 6 benda ini bisa ada di negara kita? Ya, utamanya dari 5 benda ini, karpet, boneka, jam tangan, ya, mobil dan susu. Apa yang menyebabkan sehingga benda-benda ini dengan mudahnya kita temukan di negara kita? Ada yang tahu? Ya, karena adanya ya yang namanya globalisasi ya. Coba perhatikan ya, amatilah benda berikut dan asal negaranya. Tadi sudah ya. Ini peta dunia ya. Jam tangan berasal dari Swiss, kemudian karpet berasal dari Turki, kemudian apalagi boneka berasal dari tadi ya China ya, dari Cina, Tiongkok. Kemudian mobil diproduksi di Jepang ya. Kemudian batik ini adalah ciri khasnya Indonesia ya. Batik itu diproduksi di Indonesia dan susu diproduksi di negara Selandia Baru. Ya. Mengapa barang-barang produksi luar negeri bisa sampai ke negara kita? Ya, tadi Bapak sudah bertanya seperti itu. Ada yang tahu enggak kira-kira kenapa? Kenapa barang-barang ya? Kenapa? Karena adanya globalisasi. Iya, bagus, betul sekali, karena adanya globalisasi. Ya, apa itu globalisasi? Nanti kita akan bahas. Benda-benda tersebut bisa sampai ke negara kita, ke Indonesia, karena adanya globalisasi. Nah, pertanyaannya adalah apa itu globalisasi? Ya, apa itu globalisasi? Saya bisa menjelaskan? Atau mungkin ada yang tahu apa itu globalisasi? Halo? Ya, globalisasi berasal dari kata globe. Ya, globe ya, di sekolah kita ada globe ya. Ya, artinya tiruan bumi. Ya, itu ya. Globalisasi dapat diartikan mendunia. Ya. Jadi misalnya batik. Ya, batik punya Indonesia itu sekarang bisa ditemui di mana saja, di berbagai belahan dunia,
hampir semua orang menggunakan batik. Berarti batik itu namanya mendunia, ya. Jadi globalisasi itu dapat diartikan mendunia atau bisa juga diartikan, ya, globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, ya, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya tanpa adanya batas waktu dan jarak. Ya, itu yang disebut dengan globalisasi. Ya. Tadi malam ada nonton MotoGP? Ada nonton enggak tadi malam GP? Tidak, Ya. Pak. Jadi kalau ada nonton tadi malam GP itu jam 10, ya. Itu salah satu bukti adanya globalisasi. Ya. Dengan kemajuan teknologi, ya, melalui televisi, kejadian yang berada di belahan dunia yang lain kita bisa saksikan bersamaan, ya. Itu salah satu bentuk adanya globalisasi. Kemudian dengan adanya globalisasi itu, ya, ini, ya, itu ada dampaknya, ada akibatnya, ya, ada dampak yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Kira-kira apa dampaknya globalisasi yang sifatnya positif atau yang menguntungkan? Ada yang tahu kira-kira? Ya, salah satu dampaknya globalisasi yaitu tadi kalian bisa meminum susu dari Selandia Baru. Ya, dari negara Selandia Baru kalian bisa meminum susu. Itu keuntungannya. Namun di sisi lain juga merugikan. Ya. Kenapa dikatakan bahwa globalisasi itu merugikan? Kalian tahu? Halo? Ya, Bapak kasih contoh misalnya kalian kan masing-masing punya handphone, ya. Kalian bisa mengakses apa saja. Kalian bisa melihat apa saja melalui handphone, ya, dengan mudahnya. Ya, jadi di handphone itu sudah disuguhkan beberapa konten, ya, mungkin banyak yang sifatnya menguntungkan yang berhubungan dengan pelajaran kita, namun di sisi lain ada juga yang merugikan. Jadi konten-konten yang negatif, ya, itu jangan kalian tonton, jangan kalian lihat karena itu bisa merusak mental kita. Itu disebut dengan dampak negatifnya atau dampak negatifnya atau merugikan. Globalisasi itu, dampak globalisasi itu merugikan. Ya. Kemudian, ya, semuanya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi tergantung dari kita masing-masing. Oke, lanjut. Selain globalisasi, benda-benda dari luar negeri sampai di Indonesia karena adanya kerjasama antar negara-negara di dunia. Berikut adalah peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN, ya, dalam lingkup ASEAN. Ya. Pada era globalisasi saat ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain termasuk negara-negara ASEAN. Ya. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dan negara-negara ASEAN? Ya. Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Ya. Saya ulangi, Menteri Luar Negeri, ya, Hillary Clinton, ini dari Amerika Serikat, ya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Ya. Tahu angklung? Halo? Tahu. Apa itu angklung? Salah satu alat musik tradisional dari Indonesia, ya. Ya. Jadi yang mempromosikan ini adalah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Ya, Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Kalian juga bisa lihat di bukunya halaman 3. Menjelang akhir pertemuan keempat Menteri Luar Negeri negara ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Bahasa Inggris, ya, it is for you. Ini untuk kamu, souvenir from Indonesia,
2 souvenir dari Indonesia, kata Daisujo sang komandan. Ya, oke, lanjut. Ya. Tahukah kamu listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Ya, kemudian bagaimana pengaruh listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Ya, halo, masih dengar suaranya? Masih Pak. Iya sih Pak. Ya. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Ya. Abad 20 berarti sejak tahun 2000 ya. Sejak tahun 2000 ya, itu sudah masuk era globalisasi. Tadi yang kita bahas tentang listrik. Nah, ini gambar apa ini? Ada yang tahu gambar apa ini? Halo? Iya, pembangkit listrik. Kalian bisa lihat juga di materinya di halaman 6 ya, pembangkit listrik. Ya. Ini pembangkit listrik menggunakan tenaga apa kira-kira ini? Coba diamati gambarnya. Ini nomor 1. Ini apa ini? Halo? Air. Ya, bisa diaktifkan mikrofonnya. Ya, aktifkan mikrofonnya. Ini air ya, atau sungai yang dibendung ya. Ini bendungan ya. Kemudian itu di nomor 2, ini ada pintu masuk atau keran air. Ketika dibuka, maka air akan mengalir, dia akan meluncur turun, kemudian dia akan memutar. Apa ini nomor 7? Kira-kira ada yang tahu apa ini nomor 7? Ya, dia akan memutar turbin. Ini turbin atau kincir air ya. Dia akan memutar turbin dari air yang mengalir dengan deras. Dia akan memutar turbin, kemudian turbin akan memutar apa ini nomor 8? Apa? Turbin. Ya, ini tadi turbin. Yang ini nomor 8 apa ini? Generator atau dinamo. Ya, ini namanya generator. Dari generator inilah ya yang dapat menghasilkan listrik. Ya, tapi generator ini menghasilkan listrik ketika generator ini bisa berputar. Ya, untuk memutar generator ini maka turbinlah yang memutarnya ya, dengan bantuan tadi dari air ya. Kemudian listrik yang dihasilkan oleh generator itu akan disalurkan ke ya, ini ke 9 ke trafo, kemudian disalurkan ke konsumen ya. Bila dari mana listrik itu berasal ya, dari sini. Ini yang disebut dengan sumber energi listrik ya. Perusahaan listrik tenaga air, PLTA ya. Ya. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi ya di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya ya. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin ya. Jadi komponen utamanya adalah turbin. Turbin inilah yang menjadi penggerak ya, atau yang memutar dinamo, dan generator ya. Jadi saya ulangi, komponen utama pada pembangkit listrik ya itu adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator ya. Energi penggerak turbin selain dari air, dari aliran air, juga bisa didapat dari angin ya. Kalau dari angin itu disebut juga PLTA, perusahaan listrik tenaga angin. Kemudian ada dari panas bumi ya, uap ya, PLTU, perusahaan listrik tenaga uap, dan sumber energi lainnya ya.
Kalau di rumah-rumah kalian kan yang dulu-dulu itu menggunakan mesin. Ya. Kemudian adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit listrik? Ya, sebenarnya ada ya. Ya, sungai bisa kita manfaatkan untuk energi listrik. Oke, lanjut. Ya. Bacalah kembali teks tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting, ya, topik, deret penjelas dan kesimpulan dalam setiap paragraf diagram berikut. Halo, masih dengar suara Pak Guru? Masih Pak. Pada paragraf 1 kalian tentukan topiknya. Kemudian pada paragraf kedua nanti akan Bapak kasih tugas, kalian tentukan deret penjelas. Kemudian pada paragraf ketiga yaitu kesimpulannya. Ya. Nah, ini penjelasan singkat materinya tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya. Ya, saya ulangi. Topik masalah adalah bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, kemudian klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi. Kemudian deret penjelas. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Bagian ini berisi pendapat penulis mengenai topik yang lebih luas dan menyeluruh serta menjelaskan hubungan peristiwa yang menyertainya. Amati gambar dan komponen pembangkit listrik mikrohidro berikut. Halo, si dengar Pak Guru? Masih Pak. Ya, kalau yang sebelumnya tadi itu gambar gambar sumber energi listrik itu yang besar. Kemudian ada yang namanya mikrohidro. Mikro berasal dari kata artinya kecil ya, mikro. Kemudian hidro air, berarti ini pembangkit listrik skala kecil. Ya, coba dilihat. Ya, ini bisa dilihat gambarnya. Ya, jadi pada pembangkit listrik ini ada dinamo atau ada dinamonya ini, generator ya. Ya, ini dinamo dan generator atau generator. Kemudian ada kincir air. Ya, ini turbin ini yang memutar. Kemudian ya ini kemeringannya, berarti ini dari sungai ya. Kemudian sana ke rumah. Jadi prosesnya ini coba diamati gambar. Ya. Jadi kalian nanti bisa jelaskan bagaimana sumber energi listrik ini bisa menghasilkan listrik. Ya. Ketika air mengalir dari sungai ini ya, air mengalir dari sungai ini yang sudah dibendung, ya, air mengalir, otomatis yang terputar adalah apa ini? Kincir Pak. Ya. Kincir. Ya. Jadi tolong berbicara ketika ditanya ya. Jadi yang berputar adalah kincir. Ketika kincir air berputar, maka dinamo juga ikut terputar. Ya, ini kincir air terputar dari adanya aliran air tadi yang sangat deras sehingga turbin atau kincir air berputar. Kemudian dia memutar dinamo. Ya, dinamo yang terputar itu akan menghasilkan listrik. Listrik inilah yang disalurkan ke rumah-rumah. Bapak lihat di wilayah kita itu di Tobada 4 ya, di Tobada 4 itu menggunakan pembangkit listrik seperti ini. Mereka di sana menggunakan memanfaatkan aliran sungai, kemudian membuat kincir. Kincir inilah yang memutar turbin memutar dinamo, kemudian menyalurkan ke rumah-rumah. Oke, lanjut. Ya. Jadi nanti tugasnya sebagai tugas keterampilan ya, tuliskan proses yang dihasilkan energi listrik oleh pembangkit
listrik mikrohidro ya. Kemudian ya Bapak tadi sudah bagikan di WA group materi di Classroom. Risma bergabung, mana siapa lagi ini ya. Jadi untuk mengerjakan nanti ulangan hariannya ya. Nah ini ya. Bisa dilihat. Halo, bisa dilihat ya. Jadi untuk ulangan harian, untuk penilaian pengetahuannya nanti kalian kerjakan ulangan harian ya, soal di Google Form tema 4 globalisasi, tema 1 globalisasi di sekitarku pelajaran 1. Caranya ya, tulis namanya. Nah, di sini tulis nama ya, tulis namanya, kemudian pilih kelasnya ya, ini kelas kalian kelas 6B, pilih. Kemudian apalagi hari ini ya, tanggal 23 dan seterusnya. Kemudian kalian lanjut mengerjakan soal-soal ya. Misalnya nomor 1, dampak negatif dari globalisasi ya, ini sudah ada, kalian pilih mana kira-kira jawaban yang benar sampai di nomor 20. Bisa kelihatan ini ya. Setelah selesai mengisi ya, kalian kirim ya untuk nilai pengetahuan. Pembelajaran hari ini sudah cukup ya, apa yang Bapak sudah sampaikan. Jangan lupa kalian mengerjakan penilaiannya ya, ulangan hariannya hari ini ya, Bapak sudah kirim soalnya di Google Form. Sebelum kita tutup, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Satu, tentang globalisasi. Kemudian apalagi? Pembangkit listrik. Globalisasi. Kerjasama negara ASEAN. Ya, apalagi? Adnan bisa menambahkan, Adnan, tentang globalisasi ya. Kemudian kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kemudian tentang teks eksplanasi ya, itu yang sudah kita pelajari, dan pembangkit listrik ya. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran ini ya, supaya materi hari ini juga kita diridai oleh Allah ya, kita tutup dengan doa. Ayo Adnan, menutup dengan doa. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa sesama dengan agama dan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Iya. Iya. Jadi ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik dari pembelajaran saat ini untuk kita. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat ya.